Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan channel kami, channel Sehan Sembako. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Dan jangan lupa juga yang baru bergabung, kalau mau tanya-tanya soal sembako, di sini channelnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran permodalan di warung sembako. Nah, jadi simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya kawan-kawan. Jadi setelah sekian lama saya tidak upload video, itu dikarenakan saya ada kesibukan. Tentunya kesibukan dari urusan berdagang inilah ya, urusan usaha toko sembako saya. Jadi memang agak kurang di toko. Jadi saya itu 1 bulan telah berjalan kurang lebih, saya mencoba untuk berjualan menggunakan 1 unit mobil keliling. Kalau di daerah saya bahasanya kampas. Jadi saya itu kegiatan saya untuk melakukan barang yang ada di toko dengan cara kampas keliling ke warung-warung. Nah, ini saya baru sudah bongkar barang itu ya. Dan besok saya belanja lagi. Jadi kita kembali ke topik, yaitu tentang permodalan di usaha toko sembako ya. Ini berdasarkan pandangan saya dan juga ada pengalaman sedikit ya tentang permodalan ya. Jadi sumber-sumber permodalan yang ada di usaha toko sembako itu ada 3. Yang pertama yaitu dari uang kita sendiri, seberapa adanya dulu, dan itu pun sangat baik dan lebih baik ya. Yang pertama ini, jadi kita itu saat membuka usaha toko sembako, gunakanlah uang seadanya dulu dari kantong pribadi kita untuk membuka toko sembako ya. Apalagi kalau khusus pemula. Jadi kan pemula itu, kalau saya seperti saya dulu kan masih banyak belajarnya membuka usaha toko sembako ini, dari menghafal barang, dari mengetahui harga jual, dari harga beli juga. Itu sangat penting ya, aspek-aspek yang mendukung keberhasilan toko kita. Nah, jadi kalau untuk permodalan yang pertama, kita menggunakan uang pribadi kita seadanya dulu, itu sangat bagus, karena itu memang kita banyak belajar dari sana ya teman-teman. Dan juga kalau dengan modal sendiri, nah itu kita bisa memanajemennya dengan mudah dan juga menghemat tentunya pengeluaran, mengetahui keuntungan juga. Tidak asal-asalan berdagangnya ya. Seiring berjalan waktu nanti toko kita akan besar juga. Yang pertama adalah modal sendiri dulu, dari kantong kita pribadi seadanya dulu. Itu jenis permodalan yang pertama. Baik juga untuk kawan-kawan yang masih bingung untuk mencari usaha apa yang banyak modal, boleh juga dicoba ini ya bos, di usaha toko sembakonya. Saya lanjut, yang kedua adalah permodalan yang kedua itu berasal dari pinjaman bank. Nah, jadi saya urutkan yang kedua. Biasanya toko sembako yang sudah besar, sudah jalan katakanlah ya, mereka itu sanggup memenuhi isi toko sembakonya menggunakan uang bank. Nah, di sini saya belum pakai ya, karena saya masih belum berani, karena saya paham dan saya sadar bahwasanya pembeli saya, daya beli di warung saya, di toko saya itu masih belum banyak. Jadi bukan berarti saya mengatakan tidak bagus pinjam permodalan uang di bank, tetapi itu bagus dilakukan, bagus dipakai buat yang emang tokonya sudah berjalan, yang tokonya emang sudah rame.
Kalau mereka misalkan mau buka cabang lagi ataupun mereka mau tambahan modal gitu, mereka intinya sudah menguasai. Dan seperti itu biasanya emang orang yang udah paham dengan toko sembako, dengan pemasarannya dan juga dengan keuntungannya. Karena kita tahu juga bahwasanya toko sembako ini kan keuntungannya ataupun marginnya sangat tipis. Jadi buat kita pemula sangat hati-hati dan sangat tidak dianjurkan juga untuk pinjam di bank tadi, karena kita tahu kan bunganya itu sudah nunggu per bulan. Jadi makanya saya urutkan yang kedua. Oke teman-teman, lanjut yang sangat penting dan ini juga saya lakukan, permodalan usaha toko sembako yang ketiga ini adalah kita juga bisa meminjam meminjam barang katakanlah ya ke agen ataupun kenalan kita di wilayah kita masing-masing lah ya, katakanlah grosir terbesar. Nah di situ kita juga bisa pinjam barangnya dulu ataupun katakanlah bond dalam bentuk barang gitu. Istilahnya tuh kita pakai barangnya dulu, kita jual. Nah gitu kita bisa membesarkan toko kita. Kita juga bisa memperbanyak barang kita, menambah item barang kita tanpa menggunakan uang bank, uang yang berbunga katakanlah ya. Nah kita dengan cara meminjam meminjam barang sama bos-bos yang emang udah senior dan jauh lebih berpengalaman kita. Biasanya itu mereka banyak barang yang promo, barang yang katakanlah banyak di mereka, tapi kan kita itu bantu mereka jual gitu. Kita bantu mereka, mereka bantu kita untuk kasih kita barang. Disitulah yang terjadinya terjalin kerjasama maksud saya. Jadi yang saya lakukan itu yang nomor 1 dan nomor 3. Yang pertama tadi saya menggunakan uang pribadi saya sendiri. Saya buka toko usaha ini pada tahun 2020 ya kawan-kawan. Kurang lebih sudah berjalan 2 tahun dan sekarang alhamdulillah ada perkembangannya ya. Dulu dari awalnya saya itu ngecer gitu ya, dan sekarang sudah belajar dari ke semi grosir. Nah, itulah yang saya lakukan dengan uang seadanya. Kemudian saya mendekati katakanlah bos-bos ya, apa tuh semi grosir terbesar di kota saya gitu kan. Saya pinjam barangnya, tentunya kita juga harus dengan sikap kepercayaan kita dipertaruhkan di sana. Contohnya lagi, saya tadi baru bongkar barang dari PT Wing gitu ya. Nah itu sepeser pun saya tidak menggunakan modal ya. Saya hanya pakai kakak katakanlah, pakai kepercayaan, dan toko saya sudah dapat istilahnya tuh bayar per 2 minggu gitu ya. Nah ini barang dari Wing yang saya order tadi ya, sudah sangat lumayan banyak juga, lumayan besar juga. Dari limitnya maksud saya itu ya, limit dari toko ini sudah sampai di angka 15 jutaan per sekali order ya. Nah ini contoh nota saya yang saya order sama PT Wing tadi. Itu panjang sekali ya sini ya. Nah itu panjang sekali notanya ini. Jadi total nota di sini sampai dengan 4 juta. Begitulah kira-kira ya kawan-kawan dari permodalan usaha toko sembako. Silahkan buat kalian juga yang ada pengalaman, bagikan juga bagaimana caranya lagi kita mengembangkan usaha kita ini supaya kita dapatkan keuntungan yang tentunya banyak dan berkah ya. Di sini saya lihatkan ada juga rokok-rokok saya gitu kan, saya juga jual voucher gitu ya. Nah, jadi obrolannya agak muter-muter ya kawan-kawan, tapi tetap intinya adalah permodalan di usaha toko sembako saya itu menggunakan tipe yang pertama tadi, uang seadanya dulu. Sekalian saya belajar, setelah jalan 1-2 tahun ini saya terus menggali ilmu kepada senior saya dan juga telah mendapatkan kepercayaan tentunya dari bos-bos
yang ada di kota, yang grosir senior, dan saya mendapatkan barang secara tempo. Nah, jadi cara jual barang dulu baru setor gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel saya selama ini. Saya harapkan channel ini juga bisa berkembang agar lebih bermanfaat lagi buat kita semua, dan saya juga bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman dan juga bisa menimba ilmu juga kepada teman-teman. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.